Stefano Lillipali lagi on fire, tapi Shin Tae-yong tak terpikat. Ada apa? Apa ada masalah pribadi? Prediksi susunan pemain timnas Indonesia kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk simak berita selengkapnya berikut ini. Stefano Lillipali kembali diabaikan Shin Tae-yong. Nama pemain Borneo FC ini tak masuk daftar pemain timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 16 November ini, timnas Indonesia akan bentrok dengan Irak di Stadion Internasional Basrah dan 5 hari kemudian, 21 November, menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial. Ini cukup mengejutkan sebab Lillipali sedang membara. Pemain berdarah Belanda ini tampil begitu garang di Liga 1 2023. Sejauh ini Lillipali sudah mengoleksi 9 gol dan 6 assist. Musim ini Lillipali sudah 2 kali mendapatkan gelar Man of the Match Liga 1, yakni pada Juli dan September. Ia pun berpotensi kembali mendapatkan gelar serupa karena performanya bulan lalu. Selama Oktober, Lillipali 4 kali tampil membela Borneo. Ia mengoleksi 4 gol dan 1 assist. Dari 4 laga itu, pria 33 tahun tersebut 2 kali menjadi Man of the Match. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Namun demikian, statistik ini tak membuat Shin terpikat. Lillipali terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia saat uji coba melawan Turkmenistan. Ketika saat melawan Brunei Darussalam pada fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Lillipali tercoret. Alasan Shin tak memanggil Lillipali karena gaya mainnya tak sesuai dengan filosofi yang diterapkan. Ini seperti kisah Ilyas Pasojevic pada 2022. Musim lalu, Spasojevic menjadi pemain tersubur Indonesia di Liga 1. Meskipun tajam bersama klub, performa Spasojevic tak memuaskan bersama timnas. Selain tak memanggil Lillipali, Shin juga mengabaikan Marcelino Ferdinand dan Ivar Janet. Kedua pemain yang bermain di Eropa ini tak dipanggil karena sedang pemulihan cedera. Sebagai gantinya, Shin memanggil Adam Alis. Pemain Borneo FC ini terakhir kali dipanggil saat melawan Turkmenistan. Musim ini performa Adam relatif stabil di Liga 1 2023-2024. Pada saat yang sama, Shin malah memanggil Yacob Sayuri. Ini mengejutkan, sebab pemain PSM ini belum pulih 100% dari cedera. Bahkan, Yacob belum tampil di Liga sejak 28 Agustus 2023. Pemain seperti Egy Maulana Fikri yang performanya turun bersama Dewa United juga tetap dipanggil. Shin seperti sengaja bermain api untuk pertandingan ketat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan komposisi 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, terlepas ada kontroversi, timnas Indonesia akan menjalani laga sulit di Irak dan Filipina. Di atas kertas, kualifikasi Irak di atas Indonesia. Apalagi pertandingan pertama fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini berlangsung di kandang lawan. Kans Garuda tetap ada, tetapi secara matematis tipis. Namun, kisah melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023 bisa menjadi cerminan. Pada 8 Juni 2022 itu, Indonesia menang 2-1 atas Kuwait di kandang mereka. Ketika itu Indonesia tak diunggulkan. Memang, kualitas Irak dan Kuwait berbeda. Saat ini Irak bertengger di peringkat ke-68 FIFA, sedangkan Kuwait di urutan ke-136. Ini tanda bahwa kualitas Kuwait jauh di bawah Irak. Lantas, apakah kans Indonesia untuk menang di Irak habis? Tak ada yang pasti dalam sepak bola. Ketidakpastian itulah yang sedang diupayakan Shin agar berbuah kemenangan. Mentalitas dan daya juang seperti melawan Kuwait itu diharapkan tercipta kembali di Stadion Basrah pada 16 November nanti. Jika tidak menang, minimal imbang pantas diraih Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan.
never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan timnas Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 2 pada Kamis 16 November 2023. Dalam pertandingan ini, pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan mempertahankan formasi yang telah terbukti efektif dalam pertandingan sebelumnya. Menurut prediksi, susunan formasi yang akan digunakan oleh tim Garuda adalah 3-5-2. Formasi ini telah terbukti berhasil dalam pertandingan melawan timnas Argentina dan Shin Tae-yong kemungkinan besar akan tetap memilihnya untuk menghadapi Irak. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Formasi 3-5-2 ini memiliki fleksibilitas yang tinggi. Saat dalam posisi bertahan, formasi bisa berubah menjadi 5-3-2 dengan 3 bek tengah yang kokoh. Namun, saat timnas Indonesia berada dalam posisi menyerang, formasi bisa berubah menjadi 3-3-4 dengan 4 pemain depan yang siap menciptakan peluang gol. Penggunaan formasi dengan 3 bek bukanlah hal baru bagi pelatih asal Korea Selatan ini. Shin Tae-yong sering menggunakan formasi serupa saat mengawal timnas Indonesia dalam ajang seperti Piala AFF, terutama ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Pertandingan melawan Irak diprediksi akan menjadi pertarungan sengit, mengingat Irak menempati peringkat 68 dalam ranking FIFA, sementara timnas Indonesia berada di peringkat 145. Irak yang dikenal sebagai singa Mesopotamia adalah lawan yang tangguh. Dan timnas Indonesia akan perlu menampilkan performa terbaik mereka untuk meraih hasil positif dalam pertandingan ini. Dengan formasi 3-5-2 yang telah terbukti, pelatih Shin Tae-yong berharap dapat membawa timnas Indonesia meraih kemenangan dan mengamankan posisi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 2. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. Nah, kalau pendapat kalian gimana nih sob? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu berita timnas Indonesia selanjutnya.